Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau kembali memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri dulu deh. Kita mau bergerak untuk Tuhan. Kita mau pakai mulut kita, tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk kakak ajak untuk nyanyi lagu Aku Anak Raja. Siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kakak ajak semuanya kita akan angkat satu penyembahan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani
lebih sungguh-sungguh. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kakak udah semua untuk bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan pagi hari ini masih mengizinkan kami untuk kembali beribadah Tuhan, meskipun melalui online, tapi ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena semuanya dari kasih karunia Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai kebaktian anak ini. Biarlah Tuhan yang mau pimpin, Tuhan yang hadir di setiap hati kami, di setiap rumah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau nanya, siapa di sini yang merasa dirinya istimewa? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Yuk adik-adik, karena kita anak-anak yang istimewa, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kasih pengumuman terlebih dahulu. Untuk setiap adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat mentransferkannya melalui rekening yang tertera di layar adik-adik sekarang atau nanti di akhir ibadah. Adik-adik juga diundang untuk mengikuti Zoom Santai Bersama Kata setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan jangan lupa untuk adik-adik dapat men-sharekan link, baik link Zoom atau link YouTube channel Tabernakel Kasih ke semua teman-teman dan keluarga adik-adik. Oke, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan angkat satu penyembahan, semua baik. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Engkau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat
beribadah datang ke kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami satu persatu ya Tuhan. Kiranya setiap firman yang diberitakan dapat kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan tolong setiap kakak-kakak kami yang akan memberitakan firman Tuhan, biarlah mereka dapat memberitakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Udah puji-pujian? Ikut dong, gak di skip kan? Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap ya? Catatannya, Alkitabnya, hati dan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap, sip. Judul firman Tuhan kita hari ini adalah penciptaan manusia. Kalian masih ingat gak bagaimana sih Tuhan menciptakan manusia? Ingat ya, manusia ini bukan hasil evolusi dari kera jadi manusia purba, terus berevolusi menjadi manusia sekarang ini. Bukan ya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Allah. Diciptakan dari apa? Masih ingat? Nih, Kak Ina kasih tahu nih diciptakannya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, menurut Kejadian 2 ayat 7, kita baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Alkitab mencatat manusia itu dibentuk oleh Allah dari debu tanah. Allah sendiri yang membentuk manusia itu dari debu tanah. Kemudian setelah manusia itu jadi, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia itu terdiri dari apa saja sih? Ya, kita mau belajar hari ini, manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh dan jiwa ini bersifat non-materi, sedangkan tubuh ini bersifat materi. Materi itu apa sih? Materi itu artinya dapat dilihat, dapat dipegang, dapat diraba. Seperti tubuh kita, ini bersifat materi, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat. Sedangkan roh dan jiwa itu bersifat non-materi, artinya tidak dapat dipegang,
tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat. Nah, tubuh itu apa saja? Ya, hidung, mata, kaki, pipi, mulut, telinga, rambut, itu tubuh. Kalau jiwa itu perasaan kita. Kalau roh itu apa? Roh itu sifat alami manusia, pikiran hati kita. Nah, ini supaya kalian tahu aja ya. Roh itu dalam bahasa Ibraninya disebut ruah, atau dalam bahasa Yunaninya disebut pneuma. Sedangkan jiwa dalam bahasa Ibraninya adalah nefes atau nepes. Dan bahasa Yunaninya psyche. Dan tubuh bahasa Ibraninya adalah beten atau gesem. Dan bahasa Yunaninya adalah soma. Ini supaya kalian tahu aja ya. Nah, manusia untuk supaya hidup tentu perlu yang namanya makanan. Nah, makanannya tubuh itu apa sih? Ya gampang sekali ya. Nasi, roti, ikan, buah-buahan. Wah, itu semua banyak sekali. Yang tentu saja sudah kalian kenal. Semua juga pasti tahu. Kalau jiwa itu makanannya apa? Ya, betul. Sebagian kalian tahu jiwa itu makanannya hiburan. Ya, kalau kalian pergi berlibur, itu jiwa kalian yang diisi. Jiwa kalian yang diberi makan. Kalian healing istilahnya ya. Apa tuh istilahnya lagi? Short escape. Berlibur gitu ya, holiday. Nah, itu semua memberi makan jiwa. Terus kalau roh, makanannya apa? Roh juga perlu diberi makan. Kalau tidak diberi makan, dia akan mati. Roh makanannya apa? Iya, betul. Roh itu makanannya adalah firman Tuhan. Jadi penting sekali untuk kita mendengarkan firman Tuhan supaya apa? Supaya roh kita diberi makan. Kita kasih makan tubuh kita sehari berapa kali? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Kalau untuk jiwa kita, ya ketika kita santai, rileks setiap hari, itu kita memberi makan buat jiwa kita. Tapi kalau roh kita, berapa kali sehari kita memberi makan roh kita? Mendengarkan firman Tuhan, berdoa, berapa kali dalam sehari? Bukan doa makan, bukan doa bangun tidur loh ya, bukan doa mau tidur ya. Doa untuk berkomunikasi dengan Allah. Berapa hari sekali kita memberi makan roh kita? Seringkali kita lupa ya. Nah, mulai dari saat ini kita sudah tahu kalau roh kita juga perlu makan. Kita manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang semuanya perlu diberi makan. Kalau tubuh, gak usah ditanya, pasti dikasih makan. Kalau jiwa, ya bisa kita kasih makan setiap hari juga. Ketika kita istirahat, main game, atau bersenang-senang, itu kita memberi makan jiwa kita. Tapi kalau roh, ini yang sering kita lupa. Nah, kita gak akan lupa lagi ya. Hari ini, setiap hari kita beri makan roh kita supaya tidak mati rohnya. Ya. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu bahwa manusia kita diciptakan dari debu tanah dan diberi nafas hidup oleh Allah, kita juga tahu bahwa kita manusia ini terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Kak Ina mau kasih tahu lagi satu hal. Kalau kita ini adalah makhluk ciptaan yang paling istimewa. Karena apa? Karena ketika Allah menciptakan alam semesta yang luar biasa ini, Allah menciptakannya hanya dengan firman-Nya. Masih ingat kan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini? Allah berfirman, "Jadilah terang," maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala untuk memisahkan air yang ada di langit dan memisahkan air yang ada di bumi. Jadi cakrawala. Lalu
berkumpullah air yang ada di bawah bumi, dan yang kering itu Allah sebut sebagai daratan, dan kumpulan air itu disebut sebagai lautan. Terjadilah seperti yang difirmankan Allah. Selanjutnya Allah berfirman, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan matahari, bulan, bintang, dan menciptakan binatang-binatang di air, dan menciptakan binatang-binatang di udara, dan menciptakan binatang-binatang di darat. Semua diciptakan oleh Allah dengan firman-Nya. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak menggunakan firman-Nya, tetapi Allah membentuknya sendiri. Seperti di Kejadian 2 ayat 7 tadi yang kita sudah baca, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dengan tangannya sendiri. Dan kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga kita manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Berbeda sekali penciptaannya. Allah menciptakan ciptaan yang lain hanya dengan firman-Nya. Tetapi untuk menciptakan manusia, Allah menggunakan tangannya sendiri dan memberikan nafas hidup di dalam hidungnya, sehingga kita manusia menjadi makhluk yang hidup. Selain itu, kita juga punya keistimewaan yang kedua. Kita baca Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, Kejadian 1 ayat 27 tadi bilang apa? Kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Tidak ada ciptaan lain yang diciptakan menurut gambar Allah. Hanya manusia yang diciptakan oleh Allah, oleh tangan Allah sendiri, dan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi kita ini punya 2 keistimewaan. Ada satu lagi keistimewaannya. Mau tahu keistimewaannya apa? Kita baca 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ini dia keistimewaan kita yang ketiga, adalah roh Allah berkenan tinggal di dalam hidup kita. Untuk apa roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita? Untuk memimpin roh kita. Untuk apa roh kita dipimpin? Supaya kita dapat memimpin jiwa kita. Untuk apa jiwa kita dipimpin oleh roh yang sudah dikuasai oleh roh Allah? Untuk memimpin tubuh kita. Jadi ketika roh kita dipimpin oleh roh Allah, roh kita ini akan memimpin jiwa kita, dan jiwa kita ini akan memimpin tubuh kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang roh itu berikan kepada kita. Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh roh Allah, hidup kita dipimpin oleh keinginan kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, maka tubuh kita akan menguasai jiwa kita. Jiwa kita akan menguasai roh kita, dan roh Allah tidak akan diam di dalam hidup kita. Jadi roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita, yang tinggal di dalam hidup kita, itu akan memimpin jiwa dan tubuh kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari. Tindakannya pasti akan berbeda. Manusia yang dipimpin oleh roh dan manusia yang tidak dipimpin oleh roh. Nah, hari ini kita belajar bahwa manusia diciptakan bukan dari evolusi. Bukan dari evolusi. Tetapi Allah sendiri yang menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kejadian 2 ayat 7 tadi. Yang kedua, kita manusia dibentuk sesuai dengan
gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27 tadi bilang. Dan yang ketiga, kita manusia yang dibentuk oleh Allah, diberi nafas hidup oleh Allah, dibuat sesuai dengan gambar Allah ini adalah bait Allah. Roh Kudus Allah berkenan tinggal di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 16 tadi. Nah, dan kita juga tahu sekarang bahwa kita manusia ini terdiri dari berapa unsur? 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Roh dan jiwa bersifat non-materi dan tubuh bersifat materi. Ya, kita tahu ya sekarang ya, jadi nggak bingung lagi ya gimana kita diciptakan oleh Allah. Nggak ya. Dan kita tahu sekarang bahwa kita adalah istimewa. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya diambil dari Kejadian 2 ayat 7. Kita baca Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dihafalin ya ayat hafalannya ya. Sekian firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah belajar bagaimana kami diciptakan. Kami ini diciptakan dengan sangat istimewa karena kami dibentuk sendiri oleh tangan Allah. Kami diberi nafas hidup oleh Allah sehingga kami menjadi makhluk yang hidup. Dan kami dibentuk sesuai dengan gambar Allah. Juga kami dijadikan bait Allah, tempat roh Allah tinggal. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan menciptakan kami dengan sangat istimewa. Kami mengucap syukur karena kami ternyata istimewa di hadapan Tuhan. Kami istimewa di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami Tuhan untuk supaya kami dapat memberi makan tubuh, jiwa, dan terutama roh kami setiap hari dengan menjaga tubuh, jiwa, dan roh kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.